Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Fahri Editiansyah dengan NIM 0302 1282227 dari kelas A Indralaya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis-jenis alat sistem ventilasi pada mata kuliah ventilasi tambang. Baik, jadi jenis-jenis alat sistem ventilasi yang pertama itu ada duct. Duct itu merupakan saluran yang digunakan untuk mengalirkan udara segar dan membuang gas berbahaya di dalam tambang bawah tanah. Ventilasi ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja tambang dengan menyediakan oksigen yang cukup dan mengurangi konsentrasi gas beracun seperti metana dan karbon dioksida. Jadi jenis-jenis duct ventilasi tambang itu ada tiga, yaitu yang pertama itu ada duct fleksibel, kemudian ada duct kaku dan duct berinsulasi. Ini merupakan gambar dari dak dari ventilasi tambang itu sendiri. Alat yang kedua itu ada fan. Nah, untuk gambarnya itu ada seperti yang ditampilkan di layar. Untuk fan sendiri, yaitu kipas ventilasi, adalah komponen utama dalam sistem ventilasi tambang yang berfungsi untuk mengalirkan udara segar ke dalam tambang dan mengeluarkan udara kotor serta gas berbahaya lainnya. Pemilihan dan penempatan fan yang tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan dan efisiensi operasional tambang. Jenis-jenis fan sendiri itu ada tiga juga. Yang pertama itu ada main fan atau kipas utama. Yang kedua itu ada auxiliary fan, kipas tambahan. Dan yang ketiga itu ada booster fan. Jadi jenis alat yang ketiga yaitu ada fan anemometer. Untuk eh, gambarnya sendiri ada yang ditampilkan di layar. Dan Vane anemometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang atau lingkungan lainnya. Alat ini bekerja dengan prinsip baling-baling atau fan yang berputar saat terkena aliran udara. Kemudian mengkonversi rotasi tersebut menjadi kecepatan udara dalam satuan seperti meter per detik, kilometer per jam, atau feet per menit. Alat yang selanjutnya itu ada manometer. Eh, Seperti yang di layar gambarnya, manometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida atau gas atau cairan, termasuk tekanan udara dalam sistem ventilasi tambang. Dalam tambang bawah tanah, manometer sering digunakan untuk memantau perbedaan tekanan udara, memastikan sistem ventilasi bekerja optimal, serta menghindari akumulasi gas berbahaya. Jenis-jenis manometer itu ada tiga juga. Yang pertama di manometer YouTube atau tabung U. Kedua itu ada manometer Bourdon. Dan yang terakhir itu ada manometer digital. Untuk alat yang selanjutnya itu ada pilot tube atau tabung pilot. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran udara dalam sistem ventilasi tambang. Alat ini bekerja dengan prinsip perbedaan tekanan antara tekanan total dan tekanan statis untuk menghitung kecepatan udara. Jenis-jenis pilot tube itu sendiri ada tiga, ya. Yang pertama itu strike pitot tube, S-type pitot tube, dan pitot tube dengan manometer atau sensor digital. Baik, untuk alat yang selanjutnya itu ada sling psychrometer. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelembaban relatif udara di dalam tambang dengan menggunakan dua termometer, yaitu ada termometer basah, wet bulb, dan juga ada termometer kering, dry bulb. Alat ini sering digunakan dalam ventilasi tambang untuk menentukan kondisi udara, termasuk kelembapan, suhu, dan titik embun, yang berpengaruh terhadap kenyamanan dan keselamatan para pekerja tambang itu sendiri. Dan ini ada alat yang selanjutnya, yaitu ada portable ventilator, merupakan kipas atau blower portable yang digunakan untuk meningkatkan aliran udara di area kerja tambang. Alat ini sangat berguna untuk memperbaiki sirkulasi udara sementara, yaitu untuk mengurangi akumulasi gas berbahaya dan
dan menyediakan udara segar bagi pekerja di lokasi yang sulit dijangkau oleh sistem ventilasi utama. Ada beberapa jenis portable ventilator. Yang pertama itu axial fan, kipas aksial, centrifugal fan, kipas sentrifugal, dan juga explosion proof ventilator. Alat yang selanjutnya itu ada regulator. Regulator ini sendiri dalam ventilasi tambang adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol dan mengatur aliran udara dalam tambang bawah tanah. Regulator ini membantu dalam mendistribusikan udara secara efisien, mengatur tekanan udara, serta mencegah kebocoran atau gangguan pada sistem ventilasi utama. Adapun beberapa jenis regulator pada ventilasi tambang, yang pertama ada regulator tetap, fixed regulator, yang selanjutnya ada regulator variable, adjustable regulator, yang ketiga itu ada regulator otomatis atau automatic regulator, dan yang terakhir itu ada regulator darurat atau emergency regulator. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.